hidup akan jadi lebih bermakna jika kau mensyukuri segalanya. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Jason. Dia adalah cucu seorang miliarder kaya raya yang bernama Red dan baru saja wafat karena faktor usia. Di pemakaman kakeknya itu, dia terlihat sedang berjalan melenggang, sama sekali gak menunjukkan bela sungkawa kepada kakeknya tersebut. Mendiang kakeknya adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya dan dermawan yang selalu sukses menjalankan bisnis, namun dia gagal dalam hal mendidik anak dan juga cucunya. Meski ia dikelilingi sanak keluarga yang tamak, namun Jason sendiri bukanlah tipikal cucu yang suka memeras harta keluarganya. Setelah prosesi pemakaman selesai, keluarga Jason malah meributkan soal warisan. Mereka bahkan gak terima dengan warisan yang telah dibagikan oleh Red, hingga akhirnya berakhir pergi meninggalkan ruangan itu. Hanya Jason satu-satunya yang gak ribut soal warisan. Namun ketika Jason hendak pergi, ia justru dipanggil oleh seorang pengacara untuk memperlihatkan sebuah video sebagai wasiat dari kakeknya. Awalnya ia gak begitu tertarik untuk mendengarkan. Namun setelah kakeknya menyebutkan akan memberikan hadiah yang istimewa, ia mulai mendengarkan dengan seksama. Namun untuk mendapat hadiah itu tentu tidaklah mudah. Jason harus melewati serangkaian ujian dan selama menjalaninya, ia akan diawasi oleh pengacara tersebut. Jika berhasil, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat berharga. Dan ujian pertama yang harus ia lalui adalah bekerja. Jason yang belum pernah bekerja seumur hidup pun bingung. Dia pun mulai menceritakan segala hal yang terjadi kemarin kepada pacarnya dan meminta pendapat apakah Jason harus menerima tantangan itu atau tidak. Namun bagi pacarnya, lelaki seusia Jason memanglah seharusnya bekerja. Dan keesokan paginya, Jason yang masih menyimpan banyak tanya di pikirannya pun memulai perjalanan ke Hudson. Ia yang terbiasa naik pesawat kelas bisnis, kali ini harus merasakan ketidaknyamanan dan terus menggerutu di kelas ekonomi. Dan setibanya di Hudson, ia disambut dengan hangat oleh seorang petani tua sekaligus sahabat karib Red yang bernama Gus. Jason yang selalu bersemangat belum apa-apa sudah menanyakan keberadaan hadiahnya, sedangkan Gus hanya meresponnya dengan tawa. Pagi pun menjelang, Jason yang gak terbiasa bangun pagi pun masih molor di kasurnya. Gus yang sudah siap untuk memberinya ujian pun mengajaknya untuk pergi ke hamparan ladang yang sangat luas. Dengan perasaan kesal, Jason diajak ke ladang untuk memasang pagar kayu di sana. Gus memberinya imbalan $1 untuk setiap pagarnya. Dan bagi Jason, nominal tersebut terlalu kecil. Alih-alih menyelesaikan tugasnya, ia malah tidur di atas kayu-kayu itu. Dan Gus yang memahami posisi Jason pun hanya bisa membiarkannya. Selama berhari-hari, Jason yang selalu gagal membuat pagar pun hanya makan, tidur, sampai bosan 7 keliling. Karena bosan dengan rutinitas yang itu-itu aja, akhirnya ia mulai menggerakkan tubuhnya untuk mengerjakan tugas memasang pagar kayu sesuai permintaan Gus. Hari demi hari ia lalui dengan menyelesaikan tugasnya. Dan siapa sangka, Jason, seorang pemalas yang manja, ternyata juga bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dan ujian pertama Jason pun berhasil dilewati. Gus yang merasa tugasnya sudah selesai pun akhirnya mengantarkan Jason kembali pulang. Dan sebelum pulang, Jason sempat menanyakan soal hadiah yang harusnya saat ini udah dia terima. Gus lagi-lagi hanya tertawa dan gak menjawab pertanyaan Jason.
Jason yang kesal karena merasa dipermainkan pun langsung mencari pengacara dan mempertanyakan sebetulnya di mana hadiah itu berada. Dan sang pengacara yang berusaha melakukan tugasnya dengan baik pun menjawab bahwa hadiah pertama yang ia terima itu dari mendiang kakeknya adalah bekerja. Dan gak ada angin, gak ada hujan, sesampainya di rumah, Jason menjadi orang yang berubah 180 derajat. Karena kini ia melarat dan sama sekali gak punya uang. Rumah mewah, mobil, perabot, dan seluruh fasilitas yang biasa ia terima sudah ditarik dan gak bisa dinikmatinya. Penarikan seluruh fasilitas ini adalah bagian dari rencana Red. Red percaya bahwa hidup akan menjadi lebih berarti ketika kita gak memiliki apa-apa. Tuh teman-teman, jangan sedih kalau lagi bokeh. Dan ujian kedua yang harus dilalui Jason selanjutnya adalah menemukan teman sejati. Namun Jason yang naif pun buru-buru mencari pacarnya. Mereka sudah lama pacaran sehingga ia berharap bisa memenuhi kriteria teman sejati supaya bisa segera lulus dari ujian itu. Jason pun mengajak pacarnya pergi ke restoran mewah dan ketika ingin membayar, Jason kicep ketika waiters mengatakan bahwa ATM-nya sedang dibekukan. Meski tengsin setengah mati, akhirnya Jason pun memohon kepada pacarnya untuk membayarkan tagihan terlebih dulu. Merasa dibohongi, pacarnya pun beranjak pergi sambil terisak-isak. Rumor bahwa Jason kini telah bangkrut pun telah beredar. Teman-temannya yang biasa menghabiskan waktu dengannya kini gak mau berhubungan dengan Jason lagi. Beberapa kali Jason mencoba pinjam uang pada temannya, namun semuanya menolak dan gak mau berhubungan lagi dengan Jason. Ia yang kini gak punya apa-apa hanya bisa tidur di kursi taman. Bahkan ia gak segan-segan rebutan tempat dengan gelandangan. Mereka mencoba adil dengan suit uang. Namun setelah merogoh saku, ternyata gak ada satupun dari mereka yang punya uang koin. Akhirnya datanglah seorang anak yang sukarela memberinya uang. Namun setelah Jason melempar koin tersebut, sang gelandangan pun membawanya kabur. Ia pun mulai meratapi nasibnya yang selalu dicurangi. Dan di fase-fase terendahnya pun, ia terpaksa melihat pacarnya kini telah menggandeng pria lain. Jason yang hatinya remuk pun semakin sedih ketika menyadari sampai saat ini belum juga menemukan teman sejatinya. Keesokan paginya, Jason terbangunkan oleh suara anak kecil dan ibunya yang diganggu oleh seorang gelandangan. Ternyata orang itu adalah Alexia dan juga Emily. Jason yang gercep pun langsung membantu mereka dengan menggertak dan menghardik gelandangan tersebut. Dan setelah kejadian itu, Jason mulai menceritakan kondisinya yang sedang membutuhkan teman sejati. Emily yang ingin membalas kebaikan Jason pun sepakat untuk menjadi teman sejatinya. Setelah semua kesepakatan itu, Emily dipertemukan dengan para pengacara. Mereka sampai mencurigai Emily bekerja sama dengan Jason. Namun Emily menjawabnya dengan cerdas, sehingga para pengacara mulai mempercayai ketulusan persahabatan mereka berdua. Namun habis manis sapah dibuang. Setelah selesai membuktikan bahwa Jason berhasil melalui ujian menemukan teman sejati, ia meninggalkan Emily begitu saja. Ia bahkan gak menyadari betapa terpukulnya Emily yang telah membantunya dengan tulus. Setelah berhasil melalui ujian kedua, akhirnya Jason pun menerima kwitansi. Namun Jason terkejut sekaligus kecewa setelah melihat angkanya. Ternyata ia hanya menerima gaji sebesar $1.600. Di dalam kwitansi tersebut juga dituliskan bahwa sebaiknya Jason menggunakan gaji pertamanya itu untuk membantu orang lain. Orang yang terbesit di pikirannya pertama kali adalah gelandangan yang pernah berebut bangku taman dengannya. Ia ingin membagikan gelandangan itu $100,
Jason pun memanggilnya sambil berteriak. Merasa terancam, gelandangan itu malah justru kabur dan lari terbirit-birit. Rupanya ia takut ketahuan hendak mencuri tas milik Alexia. Jason yang penasaran mulai memeriksa tas tersebut dan menemukan surat dari rumah sakit. Ia sempat syok karena ternyata Emily sedang berjuang melawan penyakitnya. Jason yang mulai khawatir pun bergegas menghampiri Emily di rumah sakit, sekalian mengembalikan tas milik Alexia. Begitu sampai di rumah sakit, ia kembali dikejutkan bahwa ternyata selama ini Emily selalu menggunakan rambut palsu. Jason yang gak mau membuat Emily merasa malu pun hanya masuk ke dalam ruangan untuk menaruh tas dan pergi setelahnya. Mengetahui kondisi Emily yang membutuhkan biaya perawatan rumah sakit, akhirnya Jason terpikirkan untuk memberikan seluruh gajinya untuk Emily. Tanpa ia sadari, kini ia benar-benar menemukan seorang teman sejati. Di hari berikutnya, Emily dan Jason pergi bersama ke gereja. Emily merasa bahwa kini gak ada lagi yang perlu ia sembunyikan dari Jason. Ia pun mulai terbuka dan menyampaikan keinginannya. Emily gak mau melihat ibunya merasa kesepian di hari ucap syukur. Alhasil, ia pun meminta pada Jason untuk bersedia menemaninya merayakan hari ucap syukur. Jason pun menerima permintaan Emily. Dan singkat cerita, Jason dan Alexia telah tiba di rumah Jason. Selama menyantap hidangan, keluarga Jason selalu saja meributkan soal warisan. Dan hal itu pun membuatnya muak. Jason yang sudah gak tahan dengan tabiat keluarganya pun beranjak pergi dengan perasaan yang kesal, sekaligus malu kepada Alexia. Ujian demi ujian ia lalui. Kini kakeknya meminta Jason untuk pergi ke Afrika sebagai ujiannya yang ketiga. Dengan pergi ke Afrika, kakeknya berharap Jason mampu memaknai pertemuan dengan teman sejatinya, yakni Emily, untuk berpisah sementara waktu dengan dirinya. Sebelum pergi, Jason pun menyempatkan waktu untuk berpamitan dengan Emily. Emily yang ingin menghabiskan sisa waktunya dengan orang-orang terkasihnya merasa kesal karena sebentar lagi hari Natal akan tiba. Dan ia gak mau melewatkan Natal tanpa Jason. Sehingga Emily pun memperingatkan Jason untuk segera kembali sebelum perayaan Natal. Keesokannya, Jason tiba di desa yang amat terpelosok. Di sana, ia disambut oleh dua orang yang bekerja di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh kakeknya. Sewaktu memeriksa keadaan, seorang laki-laki datang menghampiri Jason dan menceritakan sejarah ayahnya sembari mendatangi lokasi kecelakaan ayahnya. Rupanya dahulu ayahnya pernah kabur dari rumah karena pusing dengan bisnis keluarga. Ketika di jalan, nasib naas menimpanya. Ia mengalami kecelakaan pesawat yang membuat nyawanya meregang. Dari situlah ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah paham dengan ayahnya. Belum selesai dengan dukanya yang mendalam, tiba-tiba sekelompok orang datang mengancam dan menculik mereka. Merasa bahwa menculik orang kaya dari Amerika dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka, tanpa babi bu, mereka berdua disekap dan ditutup matanya, lalu dibuang ke petak kecil dan mengunci mereka selama berhari-hari. Di suatu pagi, Jason pun dikejutkan ketika ia ditarik keluar dari petak itu dan suara itu mengagetkannya, sekaligus menyadarkannya bahwa ia masih hidup. Di saat yang bersamaan, para penculik itu mengucapkan selamat Natal sembari minum bir, dan dari situlah Jason merasa terpukul karena ia mengingkari janjinya kepada Emily. Penculik itu rupanya benar-benar gak punya hati. Jason kembali dimasukkan ke dalam petak. Namun kini Jason tertolong oleh keadaan.
Karena para penculik itu dalam kondisi mabuk berat, mereka bahkan gak mengunci dengan benar. Alhasil Jason pun berhasil kabur dengan temannya. Dan dari situlah ia menyadari pelajaran bahwa kebebasan adalah berkat yang sangat berharga. Jason yang lama gak muncul kini akhirnya kembali pulang. Kali ini ia disambut oleh Alexia yang selama ini mengkhawatirkannya. Setelah melepas rindu dengan Alexia, Jason pun mulai menjenguk Emily di rumah sakit. Emily yang kesal karena janjinya gak ditepati pun meminta Jason untuk menemaninya berkuda. Jason yang gak mau mengingkari janjinya lagi pun langsung menghubungi Gus untuk menyiapkan rumah dengan suasana Natal dan mereka bertiga pun berangkat ke Hudson. Setibanya di sana, mereka dibuat takjub dengan desain rumah Gus dan menikmati sore hari dengan berkuda. Sebetulnya Emily takut dengan kuda, namun ia ingin menghabiskan sisa waktunya untuk melawan rasa takutnya bersama dengan orang-orang terkasihnya. Di malam hari, Jason kembali menyaksikan rekaman wasiat kakeknya. Sebagai ujiannya yang terakhir, kakeknya berharap Jason dapat meraih mimpinya sendiri. Sedangkan ia sendiri selama ini gak punya mimpi. Sehingga ia pun bertanya pada Emily tentang mimpinya. Emily pun menjawab bahwa ia ingin menghabiskan waktu dengan orang yang dicintainya dan orang yang mencintai dirinya. Pernyataan Emily pun menyadarkan kepada Jason. Dan Jason pun menyatakan kepada pengacara bahwa mimpinya adalah membantu orang lain untuk mencapai mimpinya. Sang pengacara pun tanpa ragu-ragu memberinya cek sebesar $100 juta. Jason pun kaya dalam waktu semalam. Namun kekayaannya itu gak lantas membuatnya kembali seperti yang dulu. Dengan kekayaannya yang berlimpah sekarang, ia menggunakannya untuk merancang dan mendirikan yayasan dengan menggunakan nama Emily sebesar $3,5 miliar yang diperuntukkan bagi yang sedang berjuang melawan penyakit. Tiba-tiba Alexia mendapat telepon yang mengabarkan bahwa baru aja ia mendapatkan kabar bahwa anaknya wafat di rumah sakit. Jason pun terpukul mendengar kabar itu. Ia menyesal setengah mati karena ia gak bisa menemani Emily di sisa akhir hidupnya. Beberapa waktu setelah kepergian Emily, akhirnya kini yayasan dengan nama Emily berhasil diresmikan. Meski sayang sekali Emily gak dapat hadir di tengah-tengah mereka, namun cintanya akan selalu abadi. Setelah melalui duka cita, Jason kembali mendapatkan warisan yang sebenarnya dari sang kakek. Ia mendapat warisan sebesar $20 juta. Namun rupanya hal ini gak membuat Jason tergila-gila. Karena rupanya selama ini ia melalui masa ujian yang diberikan oleh kakeknya. Ia mendapatkan banyak hal berharga dalam hidupnya yang gak bisa ia dapatkan dengan uang, yaitu teman sejati dan cinta sejati. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something